Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan junubihim wala yafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina azabannar. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi yaitu surat Ali Imran 190 dan surat Al-Asr ayat 18. Ayat ini pada intinya menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yang berfikir. Jadi orang yang berakal dan berfikir, Allah berikan akal kepada kita, tetapi kalau tidak gunakan untuk berfikir, tentu tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita dalam mengurus kepentingan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Asr ayat 18 ini orang yang beriman selalu diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di samping diperintahkan orang beriman itu menjadi orang yang bertakwa, untuk mendapatkan kebahagiaan masa depannya, diperintahkan kepada kita untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, melihat dan memperhatikan apa-apa yang telah dia kerjakan, apa-apa yang telah dia usahakan untuk kejayaan, untuk kebahagiaan hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dasar khutbah kita pada hari ini, bahwa kita saat ini berada di penghujung tahun, ya. Di penghujung tahun, ya, Masehi Tobilajiah 2023. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember. Tentunya pergantian bulan ini tidak kita biarkan begitu saja.
Bahkan Allah dalam surat Al-Imran 190 itu, jangankan pergantian bulan, pergantian malam dan siang saja itu harus menjadi perhatian yang besar bagi kita sebagai wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Ali Imran 190 ini? Allah itu telah menciptakan suasana keteraturan dalam penciptaannya. Apakah itu dalam penciptaan langit maupun penciptaan bumi. Begitu juga pergantian malam dan siang. Sehingga malam tidak mungkin mengejar siang, dan siang pun juga tidak mungkin menemui malam. Begitu juga matahari tidak mungkin menemui bulan, dan bulan pun juga tidak mungkin menemukan matahari, karena mereka sudah beredar sebagaimana perintah Allah sesuai dengan tata surya yang telah kita pelajari. Pergantian malam dan siang saja itu harus kita perhatikan. Sebentar lagi kita pergantian tahun. Tentunya perlu kita muhasabah, perlu kita introspeksi, perlu kita melihat pekerjaan-pekerjaan kita, usaha-usaha yang telah kita lakukan. Kalau pengusaha pada Desember ini tentu dia akan membuat laporan, akan tutup buku, melihat apa yang telah dia lihat, apakah dia merugi atau dia beruntung. Apakah program-programnya telah terlaksana atau belum, atau ada kendala-kendala yang berat yang dihadapi. Artinya apa? Umat Islam itu di samping diajarkan tentang kepemimpinan, juga diajarkan tentang keorganisasian dan juga tentang manajemen. Kalau kepemimpinan sudah jelas bahwa Islam mengingatkan kepada pemimpin, karena kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin. Pemimpin itu adalah orang, sementara kepemimpinan adalah sifat-sifat yang melekat kepada diri pemimpin itu sendiri. Itulah contohkan oleh Rasul. Memiliki sifat sidik, loyalitasnya hanya kepada kebenaran. Kalau tidak benar, dia tidak loyal. Dia setia kepada kebenaran, tidak setia kepada atasan yang tidak benar. Dia amanah, dia jujur, dapat dipercaya. Dia fatonah, cerdas. Jadi tidak mungkin umat Islam mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, tetapi harus mengangkat pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang memiliki ilmu pengetahuan, yang bisa mengelola, yang bisa memfungsikan dirinya sebagai khalifatul fil ardi, khalifah di permukaan bumi ini. Membutuhkan orang cerdas sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maka umat Islam tidak boleh memilih orang bodoh. Kemudian tabligh, pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang efektif, pemimpin yang membangun komunikasi dengan rakyatnya, sehingga di Sumatera Barat dan di Minang ini, pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Artinya apa? Komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin itu harus terbangun. Tidak mungkin komunikasi dibangun kalau dia tidak dekat. Dengan kedekatan itu, dia dapat merasakan bagaimana kondisi real rakyatnya, masyarakatnya. Antara pemimpin dengan yang dipimpin ibarat kuku dengan daging, tidak dapat dipisahkan.
antara pemimpin dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyatnya, ibarat mata hitam dengan mata putih. Sakit mata hitam, sakit mata putih. Sakit mata putih, sakit mata hitam. Lengket dia, satu kesatuan, bagaikan daging dengan kuku. Komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Tabligh, komunikasi, menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Ini yang dicontohkan para rasul bagi seorang pemimpin. Kemudian dalam organisasi atau keorganisasian, Islam juga menekankan persoalan keorganisasian. Keorganisasian itu berasal dari kata organ. Kesatuan dari organ-organ itulah organisasi. Dan di dalam organisasi itu semuanya harus menyatu, terintegratif, terkolaborasi dengan baik. Semuanya diberikan job, semuanya diberikan fungsi, semuanya harus dinamis, semuanya harus bergerak. Tidak ada yang statis, tidak ada yang tidak bergerak. Semua organ-organ organisasi itu bergerak, diberikan fungsi masing-masing. Kenapa sebuah organisasi tidak jalan? Karena pemimpinnya tidak mampu menggerakkan roda organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Manajemen adalah perencanaan, planning. Antara organisasi dan perencanaan itu tidak dapat dipisahkan. Karena ada planning, tidak ada organisasi, perencanaan tidak dapat dilaksanakan. Actuating tidak bisa dilakukan. Dan apa yang telah dilakukan itu, actuating, itulah yang dievaluasi. Inilah yang seperti ditekankan di dalam surat Al-Asr ayat 18 itu. Dievaluasi apa-apa yang telah kita kerjakan, apa-apa yang telah kita buat, apa-apa yang telah kita usahakan. Jangan umat Islam melakukan kegiatan, melakukan usaha, hanya kagetan. Bila takana kerajaan, bila sama situ disiangi. Spontanitas, inilah kelemahan perjuangan umat Islam. Spontanitas. Apa yang bisa dilakukan dengan spontanitas, hasilnya tidak akan maksimal. Maka perjuangan umat Islam, jihad yang dilakukan oleh umat Islam itu harus terencana dengan baik, terorganisir dengan kepemimpinan yang baik. Termasuk juga menghadapi agenda politik, demokrasi sebentar lagi, pesta demokrasi. Umat Islam harus merencanakan dengan baik, karena umat Islam sedang melakukan jihad politik, perjuangan jihad politik, perjuangan di bidang politik, melakukan perbaikan-perbaikan di bidang demokrasi. Demokrasi kita tidak boleh rusak. Demokrasi kita tidak boleh transaksional. Demokrasi kita tidak boleh juga money politik yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Islam sangat memperhatikan persoalan politik, karena bagi Islam politik itu adalah sesuatu yang penting dan strategis untuk menentukan kebijakan-kebijakan, untuk menentukan perundang-undangan dan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat umat secara menyeluruh. Ini sangat penting. Marilah kita rencanakan bagaimana ke depan. 14 Februari 24 itu umat Islam betul-betul menghadapi pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, damai, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan tidak ada lagi umat Islam yang golput, karena golput itu walaupun
Dia tidak mengatakan itu adalah sebuah hak dia, tidak kewajiban. Tapi memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban, bukan hanya hak saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim allazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Az-Zumar ayat 33. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.